Rahayu, Rahayu, Rahayu. Asal-usul awal Belanda menjajah Indonesia. Cornelis de Houtman adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Nusantara dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi Belanda. Saat kedatangan de Houtman, kerajaan Portugis telah terlebih dahulu memonopoli jalur-jalur perdagangan di Nusantara. Meski ekspedisi de Houtman banyak memakan korban jiwa di pihaknya dan bisa dikatakan gagal, namun ekspedisi de Houtman yang pertama ini merupakan kemenangan simbolis bagi pihak Belanda, karena sejak saat itu kapal-kapal lainnya mulai berlayar untuk berdagang ke timur. Awal perjalanan pada tahun 1592, Cornelis de Houtman dikirim oleh para saudagar Amsterdam ke Lisbon, Portugal, untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai keberadaan kepulauan rempah-rempah. Pada saat de Houtman kembali ke Amsterdam, penjelajah Belanda lainnya, Jan Huygen van Leeuwenhoek, juga kembali dari India. Setelah mendapatkan informasi, para saudagar tersebut menyimpulkan bahwa Banten merupakan tempat yang paling tepat untuk membeli rempah-rempah. Pada 1594, mereka mendirikan perseroan Compagnie van Veere yang berarti perusahaan jarak jauh, dan pada 2 April 1595 berangkatlah ekspedisi perseroan ini di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Tercatat ada 4 buah kapal yang ikut dalam ekspedisi mencari kepulauan rempah-rempah ini, yaitu Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duiven. Pada tanggal 27 Juni tahun 1596, ekspedisi de Houtman tiba di Banten. Hanya 249 orang yang tersisa dari pelayaran awal. Penerimaan penduduk awalnya bersahabat, tapi setelah beberapa perilaku kasar yang ditunjukkan awak kapal Belanda, Sultan Banten bersama dengan orang-orang Portugis yang telah datang terlebih dahulu di Banten mengusir rombongan Wong Londo ini. Ekspedisi de Houtman berlanjut ke utara pantai Jawa, namun kali ini kapalnya takluk ke pebajak. Saat tiba di Madura, perilaku buruk rombongan ini berujung kesalahpengertian dan kekerasan. Seorang pangeran di Madura terbunuh, sehingga beberapa awak kapal Belanda ditangkap dan ditahan sehingga de Houtman membayar denda untuk melepaskannya. Kapal-kapal tersebut lalu berlayar ke Bali dan bertemu dengan Raja Bali. Mereka akhirnya berhasil memperoleh beberapa pot merica pada 26 Februari 1597. Saat dalam perjalanan pulang ke Belanda, mereka singgah di Kepulauan Saint Helena dekat Angola untuk mengisi persediaan air dan bahan-bahan lainnya. Kedatangan mereka ini dihadang oleh kapal-kapal Portugis yang merupakan pesaing mereka. Dan pada akhirnya, pada akhir 1597, 3 dari 4 kapal ekspedisi ini kembali dengan selamat ke Belanda. Dari 249 awak, hanya 87 yang berhasil kembali. Meski perjalanan ini bisa dibilang gagal, namun juga dapat dianggap sebagai kemenangan bagi Belanda. Pihak Belanda sejak saat itu mulai berani berlayar untuk berdagang ke timur, terutama di tanah Nusantara. Beberapa ekspedisi memang mengalami kegagalan, sementara lainnya sukses gilang gemilang dengan keuntungan berlimpah-limpah dari total modal ekspedisi yang dikeluarkan. Totalnya dalam rentang waktu antara 1598 dan 1601, ada 15 ekspedisi dikirim ke Nusantara yang melibatkan 65 kapal. Sebelum Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC didirikan pada 1602, tercatat 12 perusahaan telah melakukan ekspedisi ke Nusantara dalam masa 7 tahun, yakni Compagnie van Veere atau perusahaan dari jauh, The Nieuwe Compagnie atau perusahaan baru, The Oud Compagnie atau perusahaan lama,
De Nieuw Brabaste Company, perusahaan Brabant Baru, De Verenigde Company Amsterdam, perhimpunan perusahaan Amsterdam, De Magellan's Company, perusahaan Magellan, De Rotterdam's Company, perusahaan Rotterdam, De Company van de Mauren, perusahaan de Mauren, dan De Verenigde Zeeuws Company atau perhimpunan perusahaan kota Zeeuw. Kedatangan kapal-kapal inilah yang menjadi cikal bakal penjajahan Belanda atas tanah Nusantara. Mulai tahun 1602, Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Mojopahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timur Portugis yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang Jawa, Britania Belanda, dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka, karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian setelah Belanda mendekati kebangkrutannya. Pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda, dalam bahasa Belanda Verenigde Oost-Indische Company atau VOC. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markas dari VOC berada di Batavia yang kini bernama Jakarta. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten. Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Setelah tahun 1830, sistem tanam paksa yang dikenal dengan kultur stelsel mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi, dan lain-lain. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksananya, baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870. Pada tahun 1901, pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut politik etis dan dalam bahasa Belanda disebut etnis politik, yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi dan sedikit perubahan politik. Di bawah Gubernur Jenderal J.B. van Heus, pemerintah Hindia Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia Belanda dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini.
Pada 1905, gerakan nasionalis yang pertama, Serikat Dagang Islam dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya, Budi Utomo. Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia Pertama dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar, yang beberapa di antaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Dan setelah itu, banyak sekali organisasi pergerakan yang semuanya bertujuan melawan Belanda, sampai akhirnya pada 28 Oktober tahun 1928, para pemuda berkumpul untuk kemudian mengikrarkan Sumpah Pemuda. Setelah Sumpah Pemuda, perjuangan Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, semua bersatu untuk menuntut kemerdekaan. Hingga akhirnya pada Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di bulan Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di bulan Juni tahun 1941 dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember pada tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada bulan Maret tahun 1942. Dan dengan ini, maka berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia, meski setelah kemerdekaan Belanda masuk kembali ke Indonesia melalui agresi-agresi militernya. Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibu kota kolonial Batavia. Akibatnya, para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota mereka. Pada 27 Desember 1949, setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah federal Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sakum dumadi.